Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Bunga Mega Riasiaan dari kelas AK 604, mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi, dosen pengajar Ibu Mutiara Rizky Nurrahmi, SAK MAK. Izinkan saya untuk memaparkan eh, proposal makalah yang telah dibuat sebelumnya di tugas tengah semester, bab 1 bab 2. Judul makalah kami dari kelompok 9 sebelumnya adalah pengaruh pemadanan NIK dan NPWP terhadap efektivitas pengadministrasian perpajakan di Indonesia dan tingkat kepuasan layanan perpajakan kepada wajib pajak. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dari proposal penelitian ini adalah satu, peran perpajakan sebagai kontribusi signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dua, pajak juga berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah. Tiga, sistem perpajakan Indonesia merupakan salah satu pilar utama dan tulang punggung pembiayaan negara yang memegang peran strategis dalam menopang keberlangsungan pembangunan nasional. Peran perpajakan sebagai kontribusi signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan pajak menyentuh aspek fundamental kehidupan warga negaranya di Indonesia. Pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN, mendanai berbagai program pemerintah, mulai dari infrastruktur hingga pelayanan publik. Hal ini adalah fungsi pajak sebagai budgeteer atau penganggaran. Selanjutnya, pajak juga berperan sebagai instrumental kebijakan fiskal pemerintah, yaitu pajak juga hadir dengan fungsi reguleran, di mana pajak digunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi atau deflasi, mengurangi ketimpangan sosial, dan mempengaruhi perilaku ekonomi. Sebagai instansi vertikal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP memikul tanggung jawab konstitusional sebagai leading sektor dalam menghimpun penerimaan negara yang bersumber dari sektor perpajakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 83 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau Undang-Undang HPP. DJP diberi mandat untuk melaksanakan fungsi budgeter melalui optimalisasi penerimaan pajak yang meliputi pajak penghasilan, pertambahan nilai, penjualan atas barang mewah, dan pajak lainnya. Undang-undang dan peraturan perpajakan memberikan kepastian bagi pemerintah dan masyarakat akan terciptanya sistem perpajakan yang adil dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang ketiga, sistem perpajakan Indonesia merupakan salah satu pilar utama dan tulang punggung pembiayaan negara yang memegang peran strategis dalam menopang keberlangsungan pembangunan nasional. Sistem perpajakan Indonesia merupakan salah satu pilar utama dan tulang punggung pembiayaan negara dan memegang peran strategis dalam menopang keberlangsungan pembangunan nasional. Sebagai instrumen fiskal yang vital, sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang dominan. Seperti yang kita ketahui bahwa pendapatan negara ada sebanyak 85% itu
dari APBN dan sisanya sekitar 15% itu di luar dari APBN. Kemudian latar belakang penggunaan NIK dalam penerapan SIN adalah untuk meningkatkan rasio pajak atau tax ratio Indonesia yang masih rendah, 9,1% pada tahun 2021. Tujuan yang ingin dicapai dari diterapkannya kebijakan ini adalah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, kesetaraan, kesetaraan, serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien, di samping mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir ini, DJP telah melakukan berbagai reformasi administrasi, digitalisasi sistem pajak melalui aplikasi seperti e-filing, e-faktur, dan baru-baru ini kita ketahui dimulai tahun dari 2025 itu sistem perpajakan di Indonesia berubah dari DJP online ke Cortex, di mana Cortex ini tidak hanya dapat diakses oleh internal, tapi juga bisa diakses oleh eksternal. Dan nantinya e-filing, e-faktur yang tadinya itu merupakan masing-masing dari sebuah aplikasi, sekarang di Cortex itu sudah satu aplikasi dan banyak kegunaannya, mulai dari pelaporan, pembuatan faktur, pembuatan billing, permohonan, semuanya sudah ada dalam satu sistem, yaitu namanya sekarang itu Cortex. Kemudian kita lanjut. Nah, rumusan masalah dari proposal penelitian yang sebelumnya telah kami susun adalah yang pertama, sejauh mana efektivitas kebijakan pemadanan nomor induk NIK dan nomor pokok wajib pajak atau NPWP dalam meningkatkan administrasi perpajakan di Indonesia. Yang kedua, apakah pemadanan NIK dan NPWP dapat meningkatkan tingkat kepuasan layanan kepada wajib pajak di Indonesia. Kemudian lanjut batasan masalah. Dalam batas masalah, penelitian berikut berdasarkan rumusan masalah di atas. Yang tadi berikut. Yang pertama, fokus penelitian terbatas pada wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1A Undang-Undang HPP. Yang kedua adalah penelitian ini membatasi dirinya pada pembahasan dalam lingkup efektivitas kebijakan pemadanan NIK dan NPWP. Dalam konteks administrasi perpajakan Indonesia, khususnya dari sisi kebijakan implementasi oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian lanjut, tujuan dari penelitian yang telah dilakukan ini bisa kami kaji dalam dua hal. Yang pertama, untuk menguji dan mengetahui hubungan pemadanan NIK dan NPWP terhadap efektivitas pengadministrasian pajak di Indonesia. Yang kedua, untuk menguji dan mengetahui hubungan pemadanan NIK dan NPWP terhadap tingkat kepuasan layanan kepada wajib pajak di Indonesia. Kemudian kami juga mengkaji manfaat dari penelitian ini. Ada 4 aspek yang akan mempengaruhi mungkin untuk penelitian ini. Yang pertama, untuk mahasiswa atau mahasiswi yang sedang mempelajari bagaimana efektivitasnya dari pemadanan NIK ini, yaitu dari hasil penelitian ini kami harapkan dapat memberikan wawasan bagi mahasiswa atau mahasiswi untuk menambah pengetahuan
dan wawasan dalam bidang pemerintahan khususnya pengadaan NIK, NPWP. Yang kedua, dari segi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengundang akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam peningkatan efektivitas administrasi pemerintahan di Indonesia. Yang ketiga, pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan juga untuk memberikan pemerintahan Indonesia sedikit sudut pandang atau point of view tentang pemadanan NIK NPWP dari perspektif mahasiswa dan dapat mengambil keputusan yang dianggap perlu. Yang keempat, masyarakat. Nah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat tentang pemadanan NIK terhadap dirinya sendiri. Kemudian terakhir dari bab 1 ini adalah bagaimana metode penelitian yang kami lakukan. Di sini penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara lebih lanjut pelaksanaan kebijakan pemadanan NIK dan NPWP dalam sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggali fenomena kebijakan pelaksanaan secara kontekstual. Oke. Kemudian lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini adalah landasan metode. Landasan metode ini kami buat menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah landasan teori. Yang kedua adalah asumsi-asumsi dan metode yang digunakan. Ketiga, lokasi dan waktu penelitian. Keempat, teknik pengumpulan data. Kelima, teknik pengolahan data. Dan keenam, teknik analisis data. Yang pertama, landasan teori. Di dalam landasan teori ini, kami buat menjadi 4 bagian. Efektivitas administrasi, yang kedua kepuasan layanan wajib pajak, yang ketiga kepuasan wajib pajak, yang keempat adalah budaya pajak di Indonesia. Yang pertama itu efektivitas administrasi. Efektivitas merupakan suatu tolak ukur keteraturan suatu kegiatan, proses atau strategi dalam memenuhi aspek-aspek yang hendak dicapai. Dalam konteks administrasinya merupakan salah satu faktor kunci dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan publik. Dan menurut Marwiyah di bukunya tahun 2022, pentingnya administrasi dan kebijakan publik yaitu kebijakan publik menjadi fokus administrasi di mana fokus dari administrasi itu adalah efektivitas dan efisiensi. Jadi secara sederhananya dapat dikatakan bahwa efektivitas tersebut mengacu pada kemampuan suatu kebijakan untuk menghasilkan output yang sesuai dengan tujuan. Sedangkan efisiensi berfokus pada optimalisasi sumber daya dalam proses pencapaian tersebut. Yang kedua adalah kepuasan layanan wajib pajak. Ini merujuk pada persepsi wajib pajak terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak seperti DJP dalam hal kemudahan akses, kecepatan pelayanan, transparansi, responsivitas petugas, dan keamanan data. Kemudian dalam konteks perpajakannya, kepuasan wajib pajak terjadi ketika layanan administrasi pajak seperti pendaftaran NPWP, laporan SPT, ataupun pembayaran pajak memenuhi atau melampaui ekspektasi wajib pajak. Kemudian kepuasan wajib pajak bahwa pelanggan yang puas akan setia lebih lama, membeli lebih banyak barang, kurang sensitif pada harga, dan memberikan komentar baik tentang perusahaan. Menurut peneliti, hal ini dapat diadaptasi untuk memahami kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan cenderung lebih patuh jika layanan perpajakan seperti proses pemadanan NIK dirasakan mudah, efisien, dan memenuhi ekspektasi mereka.
Yang keempat, budaya pajak di Indonesia. Ini merupakan salah satu faktor kunci yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Indonesia, mencerminkan interaksi antara wajib pajak, otoritas pajak, dan budaya nasional. Khairunisa dan Wiratno tahun 2014 mendefinisikan budaya pajak sebagai keseluruhan interaksi formal dan informal yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan praktik hubungan antara aparat pajak dan wajib pajak yang secara historis melekat pada budaya nasional. Kemudian asumsi dan metode yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga peneliti menggunakan asumsi ontologis dan epistemologis sebagai dasar pengambilan kesimpulan dalam penelitian. Asumsi ontologis digunakan ketika peneliti melakukan observasi untuk memahami berbagai perspektif kualitas terkait kebijakan pemadanan NIK dan NPWP yang telah berlaku sejak 1 Januari 2025 di lingkungan kantor pelayanan pajak. Asumsi epistemologis digunakan ketika peneliti menilai hasil kuesioner yang peneliti kirim kepada wajib pajak yang berkunjung ke kantor pelayanan pajak. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode observasi dan kuesioner yang dilakukan terhadap responden yang merupakan wajib pajak yang berkunjung ke kantor pelayanan pajak Sidempuan dan Rantau Prapat. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Kota Padang Sidempuan dan Rantau Prapat mulai dari Mei hingga Juli 2025. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan observasi di lapangan dan mengirim kuesioner kepada wajib pajak terkait efektivitas pemadanan NIK dan NPWP terhadap pengadministrasian pajak dan tingkat kepuasan layanan kepada wajib pajak. Peneliti juga menggunakan teknik wawancara sebagai tambahan data pendukung hasil penelitian. Teknik pengolahan data, setelah data hasil observasi dan kuesioner terkumpul, maka peneliti melakukan pengolahan data untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dengan alat bantu oleh data berupa Microsoft Excel. Kemudian yang terakhir adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu analisis deskriptif hasil observasi, efektivitas pemadanan NIK dan NPWP terhadap pengadministrasian perpajakan di lokasi observasi dan reduksi data serta verifikasi hasil kuesioner yang diisi oleh responden wajib pajak terkait pengaruh pemadanan NIK dan NPWP terhadap tingkat kepuasan layanan wajib pajak di lokasi penelitian. Sekian bab 1 hingga bab 2 yang bisa saya paparkan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.